Kami dari kelompok 1 sebelumnya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Permana Rama Satria. Saya Emilia. Saya Isyara Wadani. Saya Indri Triwidyadana. Saya Keisha Syuhada. Saya Al-Ghazali. Saya di sini akan menjelaskan deskripsi dari Museum Luang Buaya ini. Museum ini mencakup replika sumur tempat jasad para jenderal dibuang, monumen patung 6 jenderal dan Pierre tendean, serta dioramas yang menceritakan kronologi peristiwa. Selain itu, ada ruang pameran tentang sejarah perjuangan bangsa dan Pancasila. Setiap tahun, upacara peringatan diadakan untuk menghormati korban. Lokal G30 SPKI merupakan salah satu peristiwa tragis dalam sejarah Indonesia yang terjadi pada malam 30 September hingga dini hari 1 Oktober 1965. Peristiwa ini melibatkan upaya kudeta yang gagal oleh sekelompok militer yang diduga terkait dengan PKI. Latar belakangnya adalah ketegangan politik di era demokrasi terpimpin di bawah Presiden Soekarno, di mana terjadi polarisasi antara kelompok nasionalis, agamis, dan komunis. Pada masa itu, PKI merupakan partai politik terbesar ketiga di Indonesia setelah PNI dan NU, dengan jutaan anggota. Ketegangan meningkat karena isu reformasi militer atau Dewan Jenderal yang dianggap oleh PKI sebagai ancaman terhadap pengaruh mereka. Selain itu, situasi ekonomi yang tidak stabil dan pengaruh Perang Dingin atau konflik antar Blok Barat dan Blok Timur memperburuk kondisi. Malam 30 September 1965, sekelompok pasukan dari Resimen Cakrabirawa, pengawal presiden, di bawah komando Letkol Untung Syamsuri menduduki Jakarta. Mereka menculik dan membunuh 6 jenderal angkatan darat dan 1 perwira, yaitu Letjen Ahmad Yani, Maijen R. Suprapto, Maijen M. T. Haryono, Maijen S. Parman, dan Brigjen D.I. Panjaitan dan Perwira Letnan Pierre Tandean yang disangka Jenderal A.H. Nasution. Jenderal A.H. Nasution berhasil lolos, tetapi putrinya Ade Irma Suryani tewas setelah tertembak. Jasad para jenderal dibuang ke Sumur Tua. Peristiwa ini menjadi simbol kekejaman kudeta PKI. Jadi di tempat kita yang kali ini ada sumur berdarah, tempat para pahlawan kita dikubur sama Partai Komunis Indonesia. Dan selain ada sumur ini, ada juga tuh patung-patung dari jenderal-jenderal kita. Habis itu ada taman-taman juga di sekitar sini. Jadi seperti itu.
Museum Lubang Buaya dirancang untuk menanamkan 5 sila Pancasila sebagai respon terhadap ideologi komunis yang ateis dan destruktif. Berikut kaitan dengan 5 sila. Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Melawan ateisme, PKI menekankan toleransi beragama sebagai pondasi keimanan nasional. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Mengutuk kekerasan kudeta, ajarkan martabat manusia dan penolakan pelanggaran HAM. Ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Soroti solidaritas TNI Rakyat yang gagalkan kudeta, perkuat Bhinneka Tunggal Ika. Yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, yaitu kritik otoritarianisme, promosikan musyawarah demokrasi. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu tawarkan keadilan inklusif via gotong royong, bukan propaganda kelas buruh destruktif. Kondisi bangsa saat ini. Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia menghadapi isu-isu seperti intoleransi dan radikalisme, maraknya kelompok etnisme yang mengancam persatuan, lalu yang kedua ada korupsi dan ketidakadilan, kasus korupsi besar-besaran merusak kepercayaan publik, yang ketiga ada ketimpangan ekonomi, pandemi COVID-19 dan invasi memperlemah kesejahteraan rakyat, lalu ada hoax dan polarisasi media sosial, ancaman disintraksi melalui informasi palsu dan relevansi nilai Pancasila. Lalu dilanjutkan dengan sila-sila. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, membantu melawan radikalisme agama dengan mempromosikan modernisasi beragama di era digital. Pancasila mendorong dialog antar agama untuk mencegah konflik seperti kasus intoleransi dan berbagai daerah. Yang kedua ada kemanusiaan yang adil dan beradab, relevan untuk isu HAM seperti penanganan pengungsi Rohingya atau korban bencana. Pancasila mengajak empat dan keadilan, misalnya dalam program bantuan sosial pemerintah. Ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Penting untuk menjaga kebinekaan di tengah isu separatisme, misalnya di Papua, atau polarisasi politik pasca pemilu. Sila ini menjadi dasar NKRI yang utuh seperti dalam implementasi otonomi daerah. Yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, yaitu mendukung demokrasi deliberatif di era Jokowi sampai Prabowo, di mana musyawarah digunakan untuk kebijakan seperti IKN Nusantara. Ini menangkal populisme dan fake news melalui partisipasi rakyat. Yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu menjawab ketimpangan melalui program seperti Kartu Prakerja atau reformasi agraria. Pancasila mendorong ekonomi inklusif, mengurangi kesenjangan antar Jawa dan luar Jawa. Kesimpulannya adalah Pancasila bukan hanya warisan sejarah tapi panduan hidup untuk bangsa yang maju. Dari pelajaran G30 SPKI dan Museum Lubang Buaya ini, kita belajar bahwa ideologi ini mampu menyatukan keberagaman. Untuk relevansinya hari ini, generasi muda perlu menginternalisasi Pancasila melalui pendidikan, media, dan aksi nyata seperti gotong royong melawan korupsi,
Dengan demikian, Indonesia dapat menghadapi tantangan global tanpa kehilangan jati diri. Sekian tugas observasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.